Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Mohon izin Pak, saya meminta izin kepada Bapak untuk melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di ruangan kelas dengan siswa Pak. Terus rencana yang kedua adalah saya mau mensosialisasikan rencana saya ini nanti terkait keyakinan kelas ini dengan para guru dan juga mohon izin dengan Bapak. Mangga Pak, saya izinkan mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan oleh semua guru juga bisa dilaksanakan dengan baik pula. Mangga Pak, silakan. Saya izinkan. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini yang pertama ingin menyampaikan materi-materi yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian tadi saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan ini, dan juga nanti setelah ini saya akan melaksanakan praktik untuk keyakinan kelas di kelas 8 gitu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama adalah posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol yang harus memang kita ketahui. Jadi mungkin bisa menjadi refleksi bahwa sekarang kita ada di posisi yang mana. Yang pertama itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi dalam posisi kontrol ini ada 5 ya. Yang pertama adalah penghukum. Nah, untuk penghukum, jadi kalau misalkan siswa punya masalah, kita langsung memberi hukuman kepada siswa. Nah, dalam pembelajaran ini posisi penghukum ini tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Jadi kita tidak boleh memposisikan guru sebagai penghukum, karena nantinya akan berdampak siswanya dendam terhadap kita ataupun malah tidak melaksanakan apa yang kita minta, misalkan seperti itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin saya pribadi juga, untuk yang pertama penghukum dan yang kedua pembuat rasa bersalah, ini pernah saya jalani. Jadi ketika saya mengajar ke siswa, ketika mereka ada kesalahan, ketika kita bilang Bapak kecewa sama kamu dan anaknya sudah langsung menunduk, itu salah satu indikasi bahwa anak tersebut, bahwa kita menjadi posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebenarnya ini pun tidak diperkenankan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk yang kedua ini kita juga tidak boleh memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, karena siswa tidak fokus terhadap apa yang dia tidak fokus dengan apa yang kesalahan dia. Jadi dia malah fokus bahwa saya itu salah, tidak diberitahu bahwa kesalahan ini seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, memang untuk guru ini boleh memposisikan sebagai teman Bapak Ibu, tapi tidak untuk berlebihan. Nah, karena memang untuk sebagai teman ini hanya sesekali Bapak Ibu, tapi ini pun tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan. Jadi lebih baik yang lain. Atau yang keempat, ada posisi keempat, yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, untuk pemantau ini Bapak Ibu, kita hanya memantau siswa, kemudian ketika siswa punya kesalahan dan sebagainya, kita memberikan reward. Misalkan nanti kalau kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi, Bapak atau Ibu akan memberikan kamu nilai yang baik atau dikasih
apa namanya, makanan atau minuman. Nah, untuk apa yang sudah saya pelajari di budaya positif ini Bapak Ibu, pemantau ini memang juga tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan. Yang idealnya adalah nomor 5 yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, di manajer ini Bapak Ibu, ketika anak-anak mempunyai permasalahan, jadi yang pertama adalah si guru ini akan melakukan langkah segitiga restitusi. Nah, apa itu langkah segitiga restitusi? Saya akan jabarkan di materi kedua, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di segitiga restitusi itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ketika anak mempunyai masalah, tidak langsung menghakimi, tapi dipanggil ke kantor atau ke tempat yang tidak lebih private gitu, untuk ditanyakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada menstabilkan identitas ini, kita meminta anak seperti ini contohnya, misalkan anak ini bolos atau anak ini terlambat. Ketika kita ajak ngobrol, yang pertama kali kita tanyakan adalah, Bapak, contohnya nih, Bapak mengerti apa yang kamu alami, atau Bapak juga pernah mengalami apa yang kamu alami, misalkan Bapak terlambat ke sekolah dan sebagainya. Tapi diberikan pengertian bahwa berbuat salah itu juga tidak salah. Jadi kita hanya menstabilkan identitasnya dulu untuk supaya siswanya itu merasa tenang, kemudian dia bisa menyampaikan permasalahannya. Kemudian dilanjutkan setelah menstabilkan identitas, Bapak Ibu melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan ketika anak itu sudah menstabilkan identitasnya, jadi kita validasi tindakan yang salah. Misalkan anak ini tidak terlambat, kemudian menanyakan alasan mengapa dia terlambat, kemudian menanyakan mengapa dia terlambat, dan juga menurut kita menanyakan pendapat ini ke siswanya tersebut, apakah terlambat ini salah atau tidak. Ketika dia menjawab ini adalah perbuatan yang kurang tepat, nah itu sebenarnya kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi siswa tidak merasa bahwa dia tuh dihakimi gitu oleh Bapak Ibu guru. Jadi siswa hanya merasa dia, oh saya tuh sebenarnya salah. Jadi tumbuh motivasi intrinsik yang dari siswa tersebut, bahwa dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah gitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini Bapak Ibu, lanjutnya adalah kita menanyakan, jadi apa sih peraturan di sekolah ini? Apa peraturan yang sudah kamu ketahui tentang keyakinan di sekolah ini seperti apa peraturan-peraturannya? Ketika mereka bilang, oh saya tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau ketika dia bilang seperti itu, mungkin kita langsung menanyakan, jadi harus seperti apa kita di sekolah? Ketika siswa berkata bahwa saya harus datang harus datang tepat waktu, tapi itu muncul dari perkataan siswa tersebut, bukan dari arahan guru. Jadi kita hanya memberikan gambaran seperti apa aturan-aturan yang atau keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika posisi kontrol guru ini sebagai manajer, ini juga berlaku sebagai oleh kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. Ketika mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengalami masalah segala macam, kepala sekolah memposisikan diri sebagai manajer untuk menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan apa yang sudah ada, yang sudah kita buat dalam sekolah. Jadi itu dua materinya. Kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu, untuk di manajer ini menanyakan juga. Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia apa yang mereka tidak capai. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kita ini semua tidak hanya siswa, guru, dan kepala sekolah pun membutuhkan ini 5 dasar
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya pastinya salah satunya adalah rumah, kemudian kesehatan dan makanan, kebutuhan sekunder, primer, tersier, itu salah satu adalah kebutuhan hidup kita yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini dia, rasa sayang dan diterima itu kita membutuhkan itu secara psikologis, koneksi sosial. Jadi memang kita membutuhkan yaitu diterima di setiap lingkungan, kemudian merasa disayangi, ya minimal memberikan perhatian. Ya kemarin yang sudah dilaksanakan wali kelas 8 gitu ya, Bu Yeti mengunjungi home visit kepada siswa yang sudah yang sakit ya. Nah itu salah satu adalah pelaksanaan dari kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa terima. Yang merasakan bukan Bu Iyet, tapi yang merasakan adalah siswa itu sendiri. Jadi ketika dia sudah memenuhi kebutuhannya, mungkin dia akan berlaku seperti layaknya orang-orang yang biasa gitu, tidak berlaku yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan dan kemampuan. Nah ini adalah sesuatu yang pasti kita butuhkan. Salah satunya adalah mencapai sesuatu. Misalkan kita pengen mungkin yang masih honor gitu, pengen jadi PNS atau jadi P3K. Kemudian yang sudah P3K dan sudah PNS juga pengen PPG, pengen menerima tunjangan dan sebagainya. Itu adalah salah satu penguasaan kemampuan dan juga menjadi kompeten. Misalkan saya tuh sudah mempunyai kemampuan A, B, C, D. Nah itu. Dan tidak hanya itu, diakui atas prestasinya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Misalkan Patris sudah pernah juara di tingkat guru, misalkan SLTP gitu, SMP gitu. Nah itu harus butuh pengakuan. Itu pun juga harus kita berikan kepada siswa. Misalkan siswanya sudah berprestasi nih di sekolah kita, nah itu harus ada pengakuan dari sekolah, baik itu dalam bentuk penghargaan ataupun misalkan kasih reward apapun lah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya ini. Nah yang keempat adalah kebebasan. Sebenarnya kemarin saya sudah meminta Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ya. Nah ini sebenarnya yang menganalisis terkait kebutuhan dasar dari Bapak Ibu. Jadi yang keempat ini kebebasan. Nah kebebasan ini ya kita kemandirian, kita ingin memilih apa yang kita inginkan, kemudian dan juga kita ingin punya pilihan, dan juga kita ingin mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi itu adalah kebebasan yang dibutuhkan juga oleh manusia. Jadi istilahnya mengendalikan orang, kemudian memilih sesuai dengan keinginan sendiri, kemudian punya otonomi sendiri, dan kemandirian itu termasuk sebagai kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Pasti ini dibutuhkan oleh Bapak Ibu, kesenangan, kebutuhan merasa senang gitu. Kita mengajar di sini merasa senang, kemudian siswa di sini juga merasa senang ketika dia belajar. Kemudian tidak hanya senang, mungkin bermain dan tertawa itu juga dibutuhkan Bapak Ibu untuk kita merasa senang dalam lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan Bapak Ibu terkait materi budaya positif, karena memang setiap guru harus memiliki motivasi untuk melakukan budaya positif di tempat kerjanya gitu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Bapak meminta kalian akan memfasilitasi kalian untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini untuk kalian patuhi ya, untuk kalian laksanakan, tapi
usulan ini seperti apa ya? Peraturan kelas. Kalau peraturan kan dibuatnya oleh pribadi, kalau ini keyakinan kelas dibuatnya oleh siswa, ya. Jadi kalian membuat, kemudian Bapak lihat, kemudian kita sepakati untuk pembuatan keyakinan kelas, ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk menuliskan apa saja sih keyakinan kelas yang kalian inginkan, ya. Silakan kalian bergabung dengan teman-teman laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan untuk membuat itu. Silakan. Ya, membuat keyakinan kelas ya. Tadi keyakinan kelas contohnya ada apa? Contohnya apa ya? Tadi sudah tahu contohnya apa? Bapak sudah tahu? Jadi apa sebenarnya? Tahu? Apa? Keyakinan kelas misalnya peraturan-peraturan yang di kelas misalkan apa ya? Ya, apa? Nah, boleh seperti itu. Ya, ditulis dulu itu saja 5 ya. Ya, diskusikan 5 poin yang Bapak ya. Silakan. Yang menurut kalian yang tidak boleh dilakukan di kelas, tapi menjadi keyakinan kita. Sekarang tidak boleh saling mengejek, tidak boleh bully, itu kan termasuk ya, bully. Ya, silakan. Boleh hina. Ya, tidak boleh. Iya pasti dong. Oke. Ya. Silakan ditulis saja satu orang aja menulis. Nanti kita sampaikan. Satu orang saja menulis dan sampaikan aja. Jadi keyakinan kelas ini nanti tujuannya adalah kalian harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kalian ya. Ya, Pak. Kelas. Gimana siapa yang menulis ini? Ya, silakan. Ditulis dari salah teman-temannya ya. Kira-kira apa aja misalnya kamu dilarang ya mau dan sebagainya itu saja dulu sekarang iya silakan dulu nggak apa-apa nggak boleh nggak apa-apa di sini aja kamu aja ada 5 aja ya. Kalau kalian sudah punya, sepakati 5 saja. Tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh merokok pakai seragam. Berapa? Tidak boleh merokok pakai seragam. Tidak boleh merokok. Iya. Iya. Ini mah yang di kelas aja dulu ya. Ya, di kelas dulu. Iya, ini yang simpel mungkin sekarang tidak boleh saling ejek, tidak boleh buang sampah di kelas. Yang simpel itu ya. Pokoknya yang ya itu dong. Masa tidak boleh mandi di kelas? Itu kan semuanya udah tahu dong. Tidak boleh menceritakan. Tidak boleh memakai topi. Nah itu kita. Dia boleh pakai topi Biasa biasa. Topi biasa. Oke, ya ini sudah selesai? Sudah ada 5? Sudah ya? Mau digabung ya? Ya, ini sudah ada 5? Bullying kita kan dimasukin masalah. Boleh bullying. Ya. Terus tidak boleh apa? Bermain game apa? Lorok,
Gacor. Dia tidak boleh main game pada saat pembelajaran. Karena bisa masuk. Iya, boleh. Nggak boleh bareng-bareng. Tidak boleh nguri. Ya. Boleh. Tidak boleh. Boleh membawa senjata. Saja boleh. Tidak boleh. Tidak boleh memakai. Tidak boleh. Kan gampang kalian misalkan Bapak kasih saran ya, misalkan mengetuk pintu pada saat masuk kelas, mengucapkan salam, ketika bertemu teman saling menyapa gitu. Senyum itu kan oke, kesepakatan kelas. Senyum ketika apa? Menyapa teman. Kalau di kelas tidak boleh pakai filter kelas. Ya. Itu Sudah? Nih. Oke, sudah selesai? Belum? Berapa sampah, Bu? Terus gimana minta izin kalau pinjam ambil barang minta izin. Dilarang coret-coret tembok. tidak boleh makan uang masuk tembak. Tidak boleh lagi Tidak uang. boleh itu. Tidak boleh. Tidak boleh Iya. Tidak boleh membawa sepak lubang. Belajar. Sudah? Akhirnya sudah selesai? Sekarang kita akan tuangkan dalam keyakinan kelas ya. Kita Bapak dan Ibu ngetik ya. Yang ini perempuan sudah selesai? Sudah ya? Oke, semuanya lihat ke depan. Ini keyakinan kelas yang akan kita sepakati ya, yang akan kita sepakati. Ini dari perempuan nih. Yang pertama apa? Silakan dibaca. Apa? Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah jika tidak ada halangan. Datang tepat waktu ke sekolah jika tidak ada halangan. Ya, oke. Yang kedua, Mengetuk pintu sebelum masuk kelas. apa? Mengetuk pintu sebelum memasuki. Iya. Memasuki kelas. Yang ketiga apa? Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Memakai. Sorry ya. Ya. Error. Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Oke. Keempat apa? Membayar uang kas tepat waktu. Membayar uang kas tepat waktu. Oke, dari laki-laki silakan. Satu lagi ya? Ya. Sabar. Apa? Dilarang membuang sampah sembarangan.
Dilarang membuang astagfirullahaladzim, membuang sampah ya sembarangan. Oke, terus yang dari laki-laki apa? Apa? Tidak boleh merokok di kelas. Ya, tidak boleh merokok di kelas. Kemudian Tidak boleh memakai topi di kelas. tidak boleh memakai topi di kelas. Terus Tidak boleh membuli. tidak boleh membuli itu. Membuli ya. Membuli. Terus Tidak boleh membawa tajam. tidak boleh membawa senjata tajam. Terus Tidak boleh memakai sweater di kelas. tidak Tidak boleh. tidak boleh Memakai sweater di kelas. memakai apa menggunakan ya? Memakai memakai apa? Sweater di kelas. Di dalam kelas apa di kelas? Dalam kelas. Oke ya. Jadi kita sudah membuat 10 keyakinan di kelas ya yang harus kalian laksanakan gitu ya. Nah, ini kan kata-katanya masih kalimat larangan ya. Kita buat lagi ya. Kita rubah menjadi kalimat ajakan ya. Pinter, Masya Allah. Emang anak-anak di sini pinter, kelihatan. Tapi pinternya nggak sama ya. Ada yang pinter olahraga, ada yang pinter belajar. Jadi tidak bisa disamakan ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ajis, nggak boleh. Ajis. Sudah ya? Nih. Nah, ini ada datang. Hah? Datang tepat waktu ke sekolah jika tidak ada halangan. Kita ganti apa? Perlu diganti? Sudah ajakan ini ya? Sudah. Untuk yang kedua apa nih? Sudah ajakan, pinter ya perempuannya. Sudah membuat ini. Apa? Mengetuk pintu sebelum masuk ruangan gedung kelas. Ruangan kelas. Terus untuk yang kalimat yang ini, memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya, itu sudah sesuai? Sudah ajakan ya? Jadi memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Oke. Yang keempat apa? Membayar uang kas tepat waktu. Ini sudah sesuai? Sudah. Laki-laki? Membayar uang kas tepat waktu. Kemudian apa lagi nih? Nomor 5 itu dilarang membuang sampah sembarangan, berarti buang sampah. Pinter. Sampah pada tempatnya. Hebat. Terus tidak boleh merokok di kelas. Apa? Apa? Bebas asap rokok gitu. Boleh seperti itu? Boleh. Ya. Terus tambahin ya.
Kelas bebas asap rokok. Ditambah asa ini ya, aneh ya, rancu. Ruangan tambahin. Ya. Nah, terus tidak boleh memakai topi di kelas. Apa ya? Mungkin melepas ya? Iya benar, melepas topi di ruangan kelas. Oke. Terus yang 8 apa? Jauh dari kelas. Saling menyayangi sama teman. Nah, pinter. Saling menyayangi sesama teman. Pinter. Is. Menyayangi. Iya, sorry. Menyayangi gini ya. Makasih koreksinya ya. Ya. Terus apa lagi? Membawa senjata, tidak boleh membawa senjata tajam, apa ya? Apa tuh? Dapat membahayakan. Kalimatnya apa ya? Tidak boleh membawa senjata tajam. Tambahin ya, gini aja. Sama seperti yang bebas asap rokok. Gimana? Ruangan bebas dari. Oh, ini pakai dari ya. Bebas dari di sini. Bebas dari senjata tajam. Pinter. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang terakhir apa? Tidak boleh memakai sweater di kelas. Apa? Jangan diharapkan ya. Melepas sweater di ruangan kelas. Apa? Melepas sweater di ruangan kelas. Iya. Iya, melepas juga ini masih kalimat perintah ya. Kalau gini, menggunakan atribut yang diizinkan di dalam kelas. Boleh? Sudah ya. Tapi ini nomor berapa tadi, Teh? Nomor 7. Gimana ya? Melepas masih ini. Apa? Iya benar. Menggunakan topi di luar bebas. Apa? Di luar ruangan kelas. Kayak gini ya. Sepakat ya? Nah, sekarang Bapak minta kalian menulis ini keyakinan kelas ya. 6 ini, kemudian nanti kita tempel di sini ya. Oke, silakan. Boleh. Laki-laki 3, perempuan. Coba cek ada spidol. Ya, sebentar. Sabar. SABAR. Silakan. Yang tulisannya luar biasa. Semua itu apa tulisannya? Ada yang terbaca dan luar biasa. Silakan bergantian ya. Jadi ini ada berapa? Ini kan ada berapa ini? Ada 5 ya. Berarti ada 10. Berarti satu kertasnya itu 2. Kemudian 2 yang terakhir 1, ya? Jelas? Oke. Dibagi lagi. Jadi yang perempuan ini 5, yang laki-laki yang 5-nya ya. Peraturannya yang 5-nya ya. Oke. Jadi 5-nya kamu yang nomor 6. Satu kelas itu 67, kemudian 89 dan juga yang terakhir 10. Nggak bisa nulis. Berapa? Nggak apa-apa. Apa ini?
Bapak. Ada mana? Dari belakang ada boleh ya? Tiduran aja. Landscape. Landscape is better. Keyakinan apa? Ya, Bapak pakai pena. boleh dituliskan judulnya keyakinan kelas ya di atasnya ya. Ada Apa? Ada nggak itu? ada milik kelas. Adain, Pak, adain. Coba. Ini udah dari zaman dahulu Pak. Adain ya. Ya. Ada nggak? Keyakinan. Keyakinan kelas. Abi nama lidinya. Cukup satu aja keyakinannya udah dari kelompok ini aja. Kamu langsung ke nomor 67. Terus 45, Pak. Aku minta nama kurang. itu yang perempuan. Kamu 67, 89, ini nomor 10. Woi, 89 ya. Ayo silakan. Langsung nomor 8 ya, Pak. Masih ada nggak? Coba Pak, dicek. langsung nomor 8, Pak. Itu. Kamu 67, ini 89 nih. Mana tuh, Dek? 89. Berapa 9, Pak? Ini 89 ya, bisa. ya sok 67 nih. Kamu 67. Beda sama ya, Pak. Itu 67. Nih, satu lagi nih. Langsung, Pak. 89. Oke, udah selesai? Udah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kalian silakan tempelkan di sana apa namanya kesepakatannya, keyakinannya. Silakan ditempel di apa namanya papan tulis di situ semuanya. Berurutan ya. Silakan. Silakan ditempel di sana berurutan. Ayo, silakan. Ini ininya nih. Silakan ditempel berurutan ya. Ya, tempel di sana aja. Di atas, di atas, di atasnya. Jangan terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi. Bapak, gak nempel. Nggak nempel. Pakai Dapetin ada nggak? Dan kok yang gini tuh yang dua nih. Oke, sekarang silakan ditempelkan, ayo ditempelkan. Sudah ada kan itunya? Sudah kan ya? Sedikit saja, lemnya sedikit saja. Jangan terlalu tebal. Nah, kalau yang sudah silakan duduk di sini dulu duduk. Siapkan pulpennya ya. Di bawah. Jangan terlalu banyak ya. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Dikit aja, udah. Sok, tempel di sini. Dia ya. Ke sini. Terus Bapak coba ratain, Pak. Dulu ratain.
Ya, nah kalau sudah silakan duduk silakan. Oke, nah sekarang kalian persiapkan apa namanya pulpennya. Sekarang kalian tanda tangan di satu kertas saja. Ya, tanda tangan di satu kertas saja. Jangan di kertas ini aja, yang lain juga ya. Bebas di mana aja. Silakan kalian bergantian. Satu laki-laki, satu perempuan bergantian. Tanda tangan. Tanda tangan ya. Bebas saja. Silakan tanda tangan sampai dulu tanda tangan. Silakan. Mau sidik. Juga Pak. Pakai ini pulpen aja. Bebas siapa aja yang ayo tanda tangan. Ya bebas aja di mana? Ya silakan tanda tangan. Ayo langsung disambung yang lain. Yang lain disambung. Yang gede tanda tangannya gede ya. Ya. Disambung ayo disambung. Kalau mau pakai spidol, ya pakai spidolnya, pakai spidol. Pakai spidol. Jangan yang mau pakai spidol silakan. Oh, kasih gua ada. Sok ayo bergantian. Ini aja tanda tangan. Ya tanda tangan itu. Siapa yang belum ayo? Siapa yang belum? Ayo. Ini Pak. Oke, dari sini semuanya. Oke, jadi kita sudah membuat keyakinan. Nah, kita sebutkan ya keyakinan kelasnya. Yang pertama apa? Yang terus empat, lima, enam, nomor 12 kan? 7, 8, 9, 10. Terima kasih ya. Jadi kalian sudah membuat keyakinan juga kalian melaksanakannya dengan baik. Jadi kalian melaksanakan apa yang sudah kalian buatkan. Oke ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir foto di sana.